producer tag you. Aku ki lelah Karena untuk menyelamatkan banyak persoalan. persoalan Politik jelas ya. ya enggak Politik, demokrasi. ya kuwi ya neng ya sak pelengetan wae Nah, ekonomi kan kecil toh sebenarnya. neng tapi Ekonomi kan kecil. ono ikunane to Kang Mas relasine karo mau politik iki mau to Lah ben ilang kalau munggah gunung. tambah hilang Iki senengane munggah gunung iki. Iya. Iki senengane munggah gunung. ya aku ya arepe ya takon-takon kuwi barang kok iso kok pakai tapi ya iso nyilem barang ya Iso. padha karo wingi kae ta Hampir sama. hampir sama Nah, sampean menyelami kah Enggak. Oh. nggak ngerti aku tak pikir menyelami perempuan. wis ngerti aku karep nanti ngerti aku kah ayo Dampaknya api nanti api langsung wae ya langsung ya. kita bersama dengan Kang Mas Prans namanya siapa beliau wis mengko tak ceritani Kang Mas sebelum kita ngobrol ya Ya, iya. ini ada yang namanya pantai api Kang Mas jenengan pilih di antara dua cepat jawabannya jangan pakai mikir Ya. langsung apa yang terlintas itu saja yang ini kan jawab nggih Oke. Kayak jauh utama ngono lho. Bus. ya bis Mira. karep lah cepet oke alam atau semesta Semesta. nalar apa ide Ide. jiwa apa spiritual Spiritual. lika atau liku Liku. cara apa tujuan Tujuan. dengar apa lihat Melihat. latih atau ajar Ajar. acting atau setting Acting. kisah atau cerita Kisah. garis apa titik Garis. pengalamannya kayak kita ya Iya, karuan tuh. Timbangannya sampean. iya iya neng pengalamanku mikir ya Ya makanya menyelami itu mau. menyelami Menyelami Iya, pemikiran. iya Oh coba gua apa nih kok? Oh coba gua. tak simpen nih Walah wis. engko balik mah Kowe katut ning sak minggu bisa nih. oh, betas iya iya Piye Mas, kabari piye? Alhamdulillah sehat-sehat selalu. Selalu sehat, Selalu sehat. kegiatan Full board ya. selalu ini toh Kang Mas apa namanya nek neng gone kepolisian ngono kayak apa apel ya ono apel Pasti setiap hari. oh setiap hari ya? Setiap hari ada apel. ngono kuwi sing dibahas apa Kang Mas Biasanya rencana kerja terus hasil evaluasi kemarin. Nenek kemarin cuma rapat tok ngono masuk yo. Nah, dari hasil rapat itu nanti dievaluasi kembali apakah ada hasil-hasil yang mungkin kurang ataupun perlu dibahas kembali atau perlu dievaluasi lagi kembali seperti itu sampai nanti ketemu titik hasilnya nanti apa. Ataukah hasil-hasil yang menghasilkan Hasil-hasil yang menghasilkan. atau hasil-hasil yang dihasilkan? itu walaupun ada bencana ndak ada bencana itu tetap siap siaga Sebenarnya kita kalau di saya pribadi selalu siaga 24 jam. Standby. Selama saya di Tuban, HP tidak boleh HP tidak boleh mati. Nah, potensi bencana di Tuban. Potensi bencana di Tuban itu kalau kita memang kaji satu persatu ada sekitar 15 potensi ancaman. Lalu dua potensi yang memang perlu adanya kajian secara mendalam. Dan nantinya kedua kajian itu akan kita diskusikan kepada IABI namanya, Ikatan Ahli Bencana Indonesia. Apakah memang di Tuban itu ada likuifaksi dan juga apakah ada tsunami. Kalau secara gempa bumi memang bisa ya bisa. Kalau secara gempa bumi pada saat kantor kami berdiri di tahun 2013, memang di tahun 2014 itu sudah ada tanda-tanda. Tapi secara
geografi mungkin dan geologi itu memang Tuban itu tidak ada potensi. Iya, iya. Cuma Tuban itu dikelilingi oleh beberapa sesar. Dikelilingi oleh beberapa sesar. Baik utara, selatan maupun barat daya. Loh, itu meh mumet Kang Mas. Ya raka mumet, misalnya bareng-bareng iso jadi pulau sendiri. Iya, lah iya. Oh, gitu ya, termasuk memang apa namanya kebetulan. Dan memang Tuban kan pernah jadi pusat gempa ya, setahun atau 2 tahun lalu ya. Pusat gempa di bawah Tuban ya. Oh ya, jadi Pernah, sebenarnya kalau di track record hazard kebetulan kami mencatat mulai sebenarnya tahun 2007 itu sudah kami catat, namun fokusnya masih di tingkat hidrometeorologi ya, banjir dan sebagainya. Cuma di tahun 2014 kita concern potensi apa aja kita kumpulkan nih, termasuk gempa. Kalau memang gempa itu memang sudah di tahun 2014 itu setidaknya 1 tahun sekali itu pasti ada gempa. Setelah 2014 setidaknya 1 tahun sekali itu masih pasti ada gempa. Meskipun itu tidak signifikan, cuma di 2 tahun dari 2023 dan 2024 itu memang agak gencar-gencarnya, terutama yang di tahun 2024 saat ini bulan lalu itu memang sekitar 800 kali. Sebenarnya 800 kali nuwun sewu itu sehari atau bukan, rentang waktu sekitar mulai Maret sampai saat ini ya, termasuk kemarin Juni kemarin itu masih ada gempa juga setelah maghrib. Namun secara epicentrum dia berada di barat lautnya Bawean, namun cuma rilisnya itu pasti di timur laut Kabupaten Tuban. Padahal yang sering terjadi itu ada di utara mulai Remen sampai dengan Palang. Jadi sesarnya itu di situ terus, titik-titik gempanya itu di situ. Dan jaraknya dengan daratan tidak terlalu jauh, sekitar dekat sekali. Paling jauh sekitar 35 milan dari bibir pantai. Mil pirang kilo ya? 1 mil itu hampir 1, sekian, nggak sampai. Nggak sampai sekilo ya. 1 sampai sekian. Berarti sekitar berapa? 13 kilo lebih, 14 kiloan berarti. 1 kilo sekian meter gitu. Oke. Tadi berapa? 13 kilo? Dari 24 mil sampai 24 mil. Paling dekat itu yang tahun lalu. Tahun lalu itu paling dekat dengan dengan TPPI. Misalnya kalau kita tahu kan ada perusahaan TPP itu sangat dekat sekali. Tapi itu kenapa Tuban aman? Karena epicentrumnya ya, yang dalam itu ya. Ya, jadi gempa dalam. Jadi teknisnya seperti ini sih. Kalau melihat kita banyak literasi yang muncul itu memang kalau pernah terjadi tahun kemarin itu gempanya itu secara magnitudo besar. Cuma alhamdulillah gempanya itu terlalu dalam. Sekitar berapa kilo kan itu kan. Kalau misalnya pada saat itu gempanya magnitudenya besar, kedalamannya dangkal. Wah, langsung sudah nggak tahu lagi. Ya. Karena kita memang tahu betul kondisi infrastruktur di Kabupaten Tuban 99,99% belum terproteksi dengan baik. Itu baik itu gedung pemerintah, sarana publik itu belum terproteksi dengan baik. Kalau untuk proteksi itu juga lama juga ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita beli itu, misalnya sistem hidran saja, sistem hidran di kantor itu satu sistem itu bisa membuat 2 gedung. Seperti itu. Nah ini kan kita itu melihatnya kan kelihatan Mas ya. Biasanya gempa itu kan biasanya itu sebelah kidul. Nggih kan? Sebelah kidul Pulau Jawa. Betul. Lah ini kok iso sebelah utara gitu. Jadi kita dikelilingi ada beberapa sesar. Kalau dulu itu yang sering kita pakai kalau misalnya di wilayah Tuban Selatan, Parengan, ada perbatasan Bojonegoro itu ada namanya sesar Kendeng. Sesar Kendeng dari itu, Kendeng sana ya, pegunungan Kendeng. Terus kalau dari timur itu ada namanya sesar apa ya, kalau yang sebelah saya lupa, tapi kalau yang di utara ada sesar Surabaya sampai dengan di Lamongan situ. Kebetulan yang tahun kemarin itu kalau kita melihat bentuk sesarnya itu sama dari Kendeng juga itu menuju ke timur laut sampai ke Kalimantan. Makanya terjadinya ada di sisi baratnya Pulau Bawean situ. Tapi kita nggak tahu ya epicentrumnya itu di situ terus. Cuma beberapa memang
kelihatannya di situ. Cuma kalau kita perlebar, kita zoom itu memang banyak. Ya, banyak titiknya banyak. Artinya di situ memang apa ya? Bisa menjadi pusat gempa gitu loh. Nah, di situ tuh apa sebenarnya? Nah, kurang tahu apakah mungkin ada kalau melihat beberapa literasi dari Bapak Daryono itu memang ada seleretan sesar menuju ke arah Kalimantan. Cuma berarti kita nggak tahu. Pecahan gitu ya? Atau gimana ya? Ya mungkin bisa jadi seperti itu. Kalau secara ilmunya memang kita cuma kalau melihat literasi dari beliau-beliaunya memang gambarnya seperti itu. Aku ngerti. Pemicunya juga nggak tahu. Iki masyarakat kan pinginane kayak bingung perkara Kalimantan kayak itu Kang Mas ya. Ya paling iki paling ya saya ono kejadian karo IKN Kang Mas. Oh IKN. Ya Kalimantan Institut apa itu? Oh, Institut Keluarga Nasional. Oke, wis melipir, wis penjawi melipir, kono malah melipir. Iyalah. Tapi kalau gempa darat nggak mungkin ya, kalau di Tuban. Memang secara track record Hazard, dulu itu memang Tuban itu pernah potensi. Cuma ya sering-sering terjadi mulai tahun 2014-an itu sampai dengan sekarang. Makanya kayak kemarin yang sering kena itu di wilayah Paringan, terus wilayah Bangilan, itu paling keras ya. Karena memang ya di situ memang wilayah Kendeng termasuk Kabupaten Tuban itu kan merupakan Batuan Kapur Utara. Ya itu. Lah ngeten iki nggih sampun disosialisasikan apa dereng? Kalau kita sosialisasi sering, baik melalui media sosial sering ya. Cuma ya bagaimana cara kita tetap bisa mensosialisasikan terus melalui media. Tapi masyarakat sudah terbiasa kok. Nah, itu dia. Dengan harusnya itu, ya. Dengan terbiasanya mereka harusnya ada peningkatan kewaspadaan kesiapsiagaan, tapi terkadang itu ya balelo. Santai. Sekarang sudah terbiasa. Balelo. Sudah terbiasa. Gak bisa. Enggak, artinya sampai ini sebenarnya lebih ke apa? Rescuer gitu ya? Kalau kebetulan kalau saya jabatannya rescuer. Kalau jabatan induknya itu ya peranatan pencarian dan pertolongan. Kalau jabatan politis? Wah. Oh ya. Apa enaknya? Rakyat yang bebas merdeka. Saya kira tukang tanda tangan di gua. Itu masuk. Otoritas. Kejadian artinya memang ini bagian dari hobi gitu ya, hobi naik gunung kah, nyelam atau apa gitu? Ya, jadi sebenarnya kalau misal saya lihat antara lulusan saya dengan pekerjaannya nggak nyambung. Nah, memang saya dulu tuh saya suka orang hukum ya, saya suka berbau-bau dengan hukum. Cuma ya mungkin sering ikut praktek ke sana ke sini, terus ikut pengadilan ke sana ke sini. Ya karena mungkin berkenaan dengan hati ya. Jadi saya lebih baik cari yang akhirnya ya kebetulan pada saat di SMP, SMA sampai dengan kuliah tuh saya sukanya di pecinta alam, lebih suka ke sosial sih sebenarnya. Seperti itu gambarnya. Orangnya itu fleksibel tapi ilmunya kok pengen sing kenceng ya. Bilang saklek yo, gak saklek. Akhirnya kan enggak bisa saklek sebenarnya. Memang kita itu memang harus bebas ya Mas ya. Harus bebas. Itu tadi. Gak merdeka. Ya, freedom. Makanya aku lebih baik acting karena di dunia ini kalau kita ngomong nyata itu nggak bisa, kita harus acting. Betul. Daripada kita settingan ya. Settingan iya betul. Berarti ada ya profesi yang tukang setting. Akeh. Kalau sampean tukang acting. Oh, ora sing ngono. Sing nang gurine awake dhewe kan lho ya nyeting. Sing nang gurine kene ya nyeting. Enggak, artinya lebih kepada ini kan apa ya? Ya pencinta alam, terus rescuer itu kan penyelamatan ya, gitu. Penyelamatan. Upaya-upaya kalau ada misalkan bencana gitu. Ya, betul. Nah, artinya begini. Orang yang jarang melihat, orang yang jarang ini ya, ngulik istilahnya. Di dunia kayak gitu kan banyak misterinya gitu. Iya. Ya, misterinya itu seperti apa? Yang pengalaman yang jadi sebenarnya sih kita berkecimpungnya itu pada saat dulu di adanya tsunami Aceh. Kebetulan masih SMA juga. Jenengan ke sana juga? Sempat ke sana hanya mengirim mengirim logistik saja. Logistik. Karena beberapa minggu yang akan datang kita tanas dulu zamannya. Terus akhirnya SMP. SMA itu ya, SMA ikut pecinta alam, terus kuliah juga. Jadi saya banyak ilmu di pecinta alamnya sebenarnya, karena di ilmu pecinta alam itu banyak sekali ilmunya sampai dengan
sampai dengan jabatan saya saat ini juga alhamdulillah saya juga mensyukuri, karena memang seberat-beratnya kegiatan di lapangan ini dulu bagian dari hobi saya, seperti itu. Alhamdulillah terus 2008 kita diminta bantuan, dulu itu masih di Satlak, Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana, kebetulan bagian ngurusi kalau ada orang hilang dulu gitu. Jadi kita masih di relawan, ketika Pemda membutuhkan tim SAR, kita teman-teman relawan kebetulan kami dulu kan di UNANG ya, di Universitas UNANG, jadi di Mapala saya itu kita buat namanya Posko Siaga SAR. Posko Siaga SAR itu gabungan dari beberapa teman-teman pencinta alam. Itu lembaga kampus istilahnya? Lembaga kampus kita buka itu sampai di Gempa Padang, terus Merapi di Yogyakarta, pernah sampai ke sana, sampai gempa di Tasikmalaya kita juga sempat ke sana. Lah yang nulungin korban itu? Kalau nulungin korban itu memang ya kebetulan sebenarnya banyak sekali mitos-mitos yang mungkin saya rasakan ya. Memang kalau misalnya kebetulan ketika saya menjadi koordinator atau mungkin komandan SRU gitu ya, atau ketua tim gitu, memang meskipun saya ketua tim tapi tetap saya juga ikut terjun di lapangan gitu kan, karena untuk mempersiapkan teman-teman untuk rencana operasi, bagaimana operasinya, sistemnya bagaimana, sampai selain itu juga berhubungan dan macam-macam ketika seperti itu, atau mungkin ada hal-hal yang sifatnya pencarian teknis, mau tidak mau saya harus ikut, karena mungkin misalnya ada penyelaman, saya juga ikut nyelam. Terus misalnya ada hilang di gunung kita juga dulu juga sering, termasuk kawan saya juga wafat di gunung, teman alam juga sama. Anak Yogyakarta. Oh, Yogyakarta. Tapi masih tapi ketemu ya akhirnya. Akhirnya ketemu. Jadi itu karena tersesat atau gimana ya? Padahal dia nyelamatin loh harusnya. Enggak, jadi ceritanya itu dia main ke posko kami, terus dia bilang, "Bang, aku mau ngantar adik-adik ke Semeru." Ya udah wes, kita kasih uang saku, besok datang dari sana, nggak usah mampir ke sana, langsung ke sini. Siap. Ternyata dia kan mesti kan kalau kita kalau pencinta alam itu kalau mau naik gunung itu kan sudah di manage ya. Betul. Misalnya kita berangkat jam sekian, misalnya contoh waktu aja, kita berangkat jam tanggal sekian, kita mau tidak mau turun harus tanggal sekian. Karena ada target gitu. Ternyata pada tanggal sekian itu kok nggak ada kabar. Lihat teman-teman dari Malang itu katanya ada open SAR, ada orang hilang, terus kita cari informasi bla bla bla. Tuh, ini kan hubungan teman kami, ternyata betul. Yang kalau katanya tim rombongannya itu teman saya ini bagian Sapuranjo. Bagian yang terbelakang. Bagian terbelakang. Jadi kalau biasanya kalau kita beregu gitu ya, sebenarnya orang yang mempunyai skill banyak itu memang sebenarnya ada di belakang. Karena dia harus membackup semuanya. Seperti itu. Nah, ketika dia Sapuranjo, katanya si teman-teman itu tiba-tiba kabut turun nih, kabut turun. Tapi dia jalan, tapi di belakang tidak komunikasi. Terus hanya beberapa menit ya, setelah itu loh kok udah ada. Mulai dari itu terus paginya dilakukan operasi pencarian. Ada salah satu yang lapor ke TNBTS, akhirnya dibukalah open SAR. Terus kita dari teman-teman kita berangkat ikut mencari juga. Apalagi kan dia teman seangkatan Mapala, jadi ya kita ke sana. Memang pada saat pencarian itu ya memang sebenarnya banyak sekali ya hal-hal yang kejadian aneh. Karena kenapa kok aneh, padahal misalnya dia itu ketemunya itu tidak jauh di dekat ada semacam di Batu Besar. Batu Besar teman-teman sudah melewati itu. Sebenarnya kita sudah mengarsir peta. Peta itu di sini sudah kita geser misalnya dari sini lagi kita arsir lagi gitu. Tiba-tiba ada marking itu ada tanda jejak kaki gitu. Terus sekian meter itu hilang jejak kakinya. Akhirnya di situ cari nggak ada. Situ 3 hari dicari nggak ada. 4 harinya ditemukan tidak jauh dari batu tadi. Padahal jejaknya
Jadi misalnya di sini batu, jejak titik hilang nih pas depan ini batu. Ketemunya dia berada di baliknya. Enggak gitu, padahal kita nyasarnya kan dia. Iya. Jadi kalau kita teman-teman di SAR gunung itu kan mesti kan kita buat peta. Lalu kita arsir dan kita sapu operasi pencarian sampai di sini ada enggak, di sini ada enggak, di sana ada, sampai nanti berapa radius yang harus kita cari itu kan juga ditentukan semuanya gitu. Ketemunya di situ. Dia pas ketemunya itu dia menggigil gini ya, seperti ini ya. Ini dingin. Dia hanya berbekal satu jelly inako. Ini nggak apa-apa. Jelly inako itu tinggal separuh. Mungkin dia pada saat tersesat dia survive memakan jelly itu. Mungkin karena kena hipotermia dan macam-macam. Ya mungkin itu. Jadi ya 4 hari. Sebenarnya pelaksanaan sudah lama. Pada saat kita menyisir di situ sekitar 3 sampai 4 harian sih. Seperti itu gambarnya. Jadi ya. Tapi dari tim sendiri nggak ada gangguan ya istilahnya. Ya itu anehnya itu. Jadi setelah jejak itu hilang gitu kan. Orang-orang ini kelihatan, ini jejak kita, misalnya ketahuan siapa. Padahal batu ini sudah dikelilingi. Selain di situ ada lagi nggak, Kang Mas? Banyak mitos-mitos kayak gitu. Banyak. Jadi kayak termasuk macam-macam sih. Kalau mungkin pada saat saya melakukan secara sendiri, macam-macam bentuknya kayak kalau mungkin kita itu juga di gunung. Enggak, di Nglirip. Nglirip. 2015. Lupa saya tahunya. 2015 yang Anang Gresik itu ya. Apa itu? Ya, apa betul. Itu, Anang Gresik cewek itu. Jadi sebenarnya kita tim SAR sama teman-teman semen itu kan, kita melakukan penyelaman, bla bla bla. Terus sebenarnya tim selam itu memang sudahlah nggak ada, mungkin entah lari kemana, tapi sebenarnya kan kalau 1 kali 24 jam itu kan dia kan mengapung ya. 1 kali 24 jam mengapung karena mungkin di air yang tawar mungkin agak lama gitu kan. Kita tunggu sampai ke pencarian ketiga nggak dapat hasil, terus keempat. Setelah keempat itu sore hari teman-teman itu udahlah, nanti kalau udah nggak ketemu dihentikan aja gitu kan. Terus akhirnya saya sama teman-teman dari Semen Gresik itu saya minta tolong, ayo kita coba menyelami lagi. Siapa tahu, biasanya ya awalnya sih bercanda ya. Siapa tahu nanti mau maghrib banyak ketemu gitu. Biasanya kan seperti itu orang-orang Jawa. Ayo please gitu. Akhirnya kita menyelam 4 orang. Nah anehnya itu selama kita kalau mungkin kita orang menyelam, kita ngomong orang menyelam nih, bukan orang kurang gunung ya. Kata kita menyelam itu kan harus ada misalnya ada map table. Jadi map table itu misalnya bentuk hasil dari selaman dalam tadi, seperti apa. Misalnya kita entry di sini, nanti pencarian berapa meter, terus nanti kita exit di sana. Nah, seperti itu nanti disisir kan? Seperti itu. Jadi setiap kita mau turun atau kembali atau mau turun, exitnya di sana, itu pasti ada ngelewati kayak batu kecil, ya bukan kecil sih, agak besar, dia tuh 2 gini ya. Batu lagi. Jadi misalnya kamu nyelam sini ya, pencarian gini, exit sini, terus. Nah, kan ngelirip itu kan kalau lihat ya semacam seperti itu, tapi di dalamnya juga agak lebar ya. Dia kan kayak multi pitch gitu, kayak tangga gitu kan. Mau turun apa naik pasti lewat batu ini. Itu batu di dalam air ya? Di dalam air. Posisi tengah. Agak minggir sedikit. Sedikit. Jadi dikatakan tengah sih, nggak tengah, cuma agak minggir sedikit ya. Jadi kalau mau nyelam intinya lewat sini terus. Sama kayak temanku tadi. Batu sudah diubek-ubek. Terus sore itu teman-teman ulangi lewat sini gitu kan. Yang beberapa kali itu itu karena kita nyelamnya kan kita nanti kan ada lifeline nih, ada tali sebagai sebagai penunjuk arah gitu kan. Meskipun kita nanti pencariannya tuh berbanjar menyamping kanan kiri, seperti ini gini kan. Kita lihat sini terus. Tiba-tiba udah pada saat sekitar jam 4:30-an lah, jam lebih ya. Hampir maghrib. Itu kan saya minta tolong lagi.
nggak tahu mungkin Mas Bibit pada saat itu mungkin masih liputan ya. Saya di atas. Di atas. Di atas ya. Akhirnya saya minta tolong, ayo cari lagi. Kalau memang ini nggak ada, nanti buat rekomendasi saya kepada pimpinan agar supaya operasi SAR ditutup. Tolong Mas. Pada saat itu oksigen sudah mulai nipis semua. Sudah mulai nipis. Yes, oke, tidak apa-apa. Selami ketemunya di mana? Di antara dua batu ini. Kok bisa? Padahal tadinya nggak ini. Tapi air di mana di gelap sih, gelap. Ya? Kebetulan visibility ya. Visibility-nya berapa meter? Nggak sampai meteran. Oh. Paling berapa sentimeter sih? Oke. Gitu. Kalau dulu kan agak bukan keruh ya, tapi agak keruh gitu. Tapi kalau umpamanya di tengah itu umpamanya ada mayat katakanlah, jenengan lewat-lewat itu harusnya tahu ada. Pastinya. Karena deket batu tadi ya. Contoh kayak dulu yang kemarin apa di wilayah Bangilan atau mana itu yang truk nyungsep di jembatan Seng itu, yang mundur itu ya. Itu meskipun dia dark visibility zero, jelas kelihatan oh ini tangan, itu. Karena memang kalau kita mau menyelam itu nggak seenak nyelam dengan teman-teman dari luar negeri, bisa melihat pemandangan bagus. Karena banyak reef dan koralnya. Tapi kalau kita menyelam di sungai, Bengawan Solo atau di Waduk kan sudah zero visibility. Termasuk ini yang pantai sini juga. Banyak endutnya. Banyak endutnya. Loh, itu nyangkut. Kita nggak tahu ya. Dan yang truk itu kan memang arusnya deras ya. Pada saat itu enggak juga, karena memang sudah ditutup kan. Pokoknya sistemnya kalau ada penyelaman apapun harus tidak ada arus. Daerah situ itu Kang Mas kan memang mitos ya istilahnya. Itu di situ sebelumnya juga memang sudah ada yang paranormal gitu yang Iya sebenarnya melihat. Ada. Cuma kalau misalnya kalau saya pribadi tim selam saya nggak mau. Ya bukan nggak percaya. Cuma saya nggak mau dengan hal seperti itu karena saya yakin juga nanti saya ketika di dalam malah ini itu pasti malah kacau lebih nyata dibanding yang ini gitu. Artinya parno gitu. Artinya ya parno dulu seperti itu gambar. Ya itu kita nggak tahu tiba-tiba mau sebenarnya tuh kita mau exit sih. Mau exit loh kok ada tangannya kecil mulus. Wah ini korban yang di truk itu ya? Enggak yang di ngelirip. Ngelirip itu. Lihat teman-teman ngefloating korban udah dievakuasi langsung diseret itu. Betul. Terus masuk yang temen anak mana SMK 1 itu yang 2 anak itu 2010. Nah saya lupa tahunnya karena banyak sekali yang saya ini itu anak 2 kan ya? Anak 2 yang sekarang sama besoknya ya betul sama besoknya dua anak anak SMK yang satunya nulungi sebenarnya yang satu katanya sih nulungi itu terus besoknya sama kayak yang anak Gresik itu sebenarnya kan dia kan muda-mudi nolongin si perempuan bisa berenang, laki-lakinya nggak bisa, ditariklah sama perempuan, ya mungkin bercanda. Ya karena memang kalau misal secara teknik orang tenggelam itu memang nggak secara teknik ya, saya secara apa ya materi atau teori itu orang tenggelam itu memang dia nggak peduli apa yang di depan akan diraih, nggak peduli tuh, nggak peduli tuh pacar atau apa nggak peduli. Nah kebetulan seperti itu kondisinya. Jadi si pacar berusaha menolong tapi dia tidak kuat karena kalau orang tenggelam itu seperti kayak orang naik tangga, terus sudah nggak peduli mau apa. Makanya kalau panik. Makanya kalau di tim SAR mau mengevakuasi orang yang masih hidup atau masih bergerak aktif itu ada teknik namanya defend dan release. Itu rescuer harus paham dan tidak hanya paham harus bisa menguasai juga. Itu dia, jangan sampai kita mau menolong malah sama-sama jadi korban. Gambarnya seperti itu. Ya susah juga jadi rescuer itu, harus memahami banyak materi, teori dan sering Kang Mas, tadi kan jenengan aku sing kayak begitu mungkin nggak begitu akan saya masukkan gitu. Tapi biasanya katanya itu kan ada yang menurut saya paranormal itu lecong saat durungnya sampai ini tak ikuni dhisik. Gitu. Pernah seperti itu. Pernah juga. Di Bengawan Solo. Di Bengawan Solo. Di wilayah mana? Wilayah kalau nggak salah di wilayah Pelumpang intinya. Lupa desanya di Kebun Melati atau yang sebelahnya. Itu pernah fotonya masih ada. Kita temukan juga. Katanya sih orang itu mandi atau apa, terus tiba-tiba hilang. Nah hilang itu oke lah kita datang pagi laporan, kita datang kita set up
device, terus kita melakukan penyelaman sampai sore ditanya. Nah sore itu mbahnya datang. Mbahnya datang terus teman-teman, kebetulan itu ada dulu zamannya Pak Didik, teman-teman relawan itu. Oh bukan ya anak sekolah itu? Oh bukan. Bukan ya? Bang masih berapa tanknya? Ini masih sedikit. Oh ya udah wes. Datanglah bapak itu. Terus Mas, ini tak lihat itu di situ. Saya sudah ya itu tadi ya. Saya kan kita sudah semuanya kan sudah memetakan ya. Memetakan. Mboten wonten, Mbak. Enggak, iku wis ning kono. Mungkin arek-arek udah kecapean. Bang, wis ngene. Mbah ngeten mawon. Ini ada device. Ada alat selam. Satu saya tuh sampean. Tunjukkan saya yang di depan tak ambil. Sampai seperti itu saya. Akhirnya ketemunya sekitar radius 1 kiloan. Oh, jauh ya. Jauh. Seperti itu akhirnya. Kalau jenengan katakanlah udah berapa tahun kasus kayak gitu, bahkan mungkin juga dengar cerita dari rekan-rekan antaranya mitos karo istilahnya saintis kayak begini, empiris lah ya, pengalaman biasanya akurat nih Mas. Sebenarnya kita ini orang Islam ya juga percaya juga ya dengan hal seperti itu ya, cuma terkadang itu intinya kalau saya pencarian operasi SAR, bukan saya nggak percaya dengan ngapunten Mbah Dukun atau hal itu, saya tetap percaya. Karena ketika ada kan sekarang namanya SAR Dukun itu ada. Ada SAR Dukun. Itu sebenarnya memang membantu kita, tapi memang ya tetap kita terapkan dengan teknik, dengan contoh misalnya kalau di laut atau katanya di sungai lah, di sungai aja berapa sih kecepatan arus. Terus kapan orang itu tenggelam, misalnya misalnya kan orang tahu kan kira-kira. Dari kira-kira itu nanti kita akan tunggu misalnya dalam teori 1 kali 24 jam dia akan mengapung dan sebagainya. Nah nanti kita hitung arusnya dan sebagainya. Tapi terkadang seperti itu juga ya kadang ada yang benar, kadang ada yang tidak. Tetap kita akan kebanyakan yang mana ini? Kalau saya kebanyakan yang fakta sih. Fakta. Kebanyakan sih fakta. Dalam artian fakta itu dengan teknik kita seperti itu kadang ditemukan. Terkadang juga jarang ditemukan juga karena mungkin luasnya operasi pencarian. Misalnya kalau di laut, kalau ada orang tenggelam minta menyelam, berarti kan kita ibaratnya mencari jarum seperti itu. Luas banget. Betul. Termasuk yang dulu ada tanker terbakar di mana punyanya TBBM atau siapa itu dulu kan sempat tak selami juga tapi nggak mungkin nih, akhirnya dia ketemunya di Brondong sana. Oh jauh. Kalau misalnya secara teori itu aneh. Mohon maaf ya, saya akan menyebut korban ya. Jadi korbannya itu ditemukan tubuh mulai dari leher sampai kaki masih ada. Tapi kepala tinggal kulit. Gimana itu? Tinggal kulit malah. Tinggal kulit. Artinya tengkoraknya sudah nggak ada. Nggak ada ya. Kulitnya utuh. Kulitnya mulai dari leher, tangan, sepatunya masih bagus, masih rapi semuanya masih. Dan belum terlalu pecah ya, cuma dia hanya gelembung sedikit tapi tidak pecah. Tapi kepalanya untuk tengkoraknya nggak ada. Atau kepalanya kena genjat atau apa gitu. Nah itu belum tahu saya. Aneh. Tidak aja tuh. Aneh. Ya, kalau seperti itu sih macam-macam. Kalau bentuknya korbannya itu ya macam-macam juga sih sebenarnya. Kalau kita juga pernah sampai mengevakuasi yang itu tadi tak titil satu persatu, kepalanya dulu tak taruh ya pernah juga seperti itu. Itu apa itu? Korban apa itu? Korban mbahnya di Merak itu kalau nggak salah. Tenggelam itu juga. Orangnya itu ketangsang, nyangkut di pohon. Nyangkut di pohon, di tebing, di jurang yang dalam. Oh itu. Oh yang itu, Pak, tahu. Ya. Itu kan dia kan udah busuk kan. Ya. Jadi kalau misalnya kita angkat pretel itu udah. Iya. Jadi ya udah kebetulan saya sendiri yang mengangkat sampai itunya, kita pelan-pelan. Jadi kita pelajari dulu. Oh tangannya. Itu yang tahun lalu itu ya. Saya lupa sore kalau sore. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya kalau mistis, saya percaya mistis. Cuma saya lebih mendekati yang secara pribadi saya mendekati yang fakta sains. Jadi makanya kalau misalnya saya ada operasi pencarian, terutama apalagi malam hari, udah itu harus, mohon maaf ya, ini harus jeli-jeli saya. Jangan kalau saya ketika operasi SAR itu kita harus dihadapkan
apa ya, kayak semacam kayak dua dunia gitu, Iya, antara iya. dunia Nyata, nyata iya. sama dunia yang nggak tahu. Karena bentuknya macam-macam. Teman-teman pernah juga Bentuknya itu bentuk gimana? macam-macam bentuknya. Ya kadang kita masuk di hutan misalnya, tapi wah ini hutan ini nggak jelas nih. Jadi seperti itu kan. Nggak jelasnya itu Ya mungkin hawanya seperti apa, terus aneh gitu. Ada terkadang auranya seperti itu. Saya dulu pernah Mbah Parengan, dia itu gembala kambing. Jatirogo tuh. Parengan, Oh, Parengan ya? Parengan, terus apa namanya? Banyak gembala kambing. Ini cerita ya, cerita dulu. Gembala kambing, dia itu lapar, siang itu lapar, ambillah sebuah pepaya karena dia berteduh di bawah pepaya. Setelah ambil pepaya dimakan, tidur. Nah, kita mencari selama 4 hari. Ditemukan, loh, aku lagi tangi. 4 hari itu. 4 hari. 3 atau 4 hari lupa, sekitar 3 sampai 4 hari. Di hutan. Berarti dia juga enggak makan ya, makan pepaya itu toh ya. Jadi orang banyak itu ditanya, aku mau keturun bermangan apa? Habis makan pepaya, keturun yang kene. Kates. Padahal kita nyarinya itu sekitar 3 harian sih kalau salah. Ditemukan sore. Tidur. Iya. Lah aku tangi perkara sampai sore. Arep mau pulang sama kambingnya ini. Iya. Gitu. Nah, seperti itu kan ya. Padahal kita yang hidup 3 hari. 3 hari. 3 hari. Tadi di hutan ya? Di hutan. Di tengah hutan. Termasuk yang di mana itu? Di Kayen. Kayen Bancar itu. Bancar ya. Kalau orangnya tak tanya sampai sekarang itu nggak ada. Masa nggak ada? Nggak, orangnya sampai sekarang belum pulang. Itu 2016. Nggak pulang. 2016. Itu saya yang menjadi ketua timnya operasi. Jadi hutan Kayen itu di atas gunung itu babat habis. Babat habis nggak ketemu. Nggak ketemu. Sekarang nggak pulang. Maksudnya operasi pencarian itu nggak ketemu. Saya sampai sekarang. Kebetulan beberapa tahun itu kan kebetulan rumah saya kan Bancar ya dulu. Saya punya temen SMA di Siding sama di Kayen. Kebetulan saya main di Kayen, mampirlah ke rumah itu gitu. Katanya bla 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 bla. Oh iya Pak. Lah terus kemana Bu? Sampai sekarang nggak tahu Pak. Itu. Nggak mulai. Nggak. Saya nggak taunya itu memang yang tidur katanya cuma sehari. Cuma pulang 3 hari. Yang ini ya hutan sekian betul. Nggak pulang. Jadi kita melakukan operasi itu 24 jam. Mulai pagi sampai siang sampai sore sampai malam. Jadi hutan segitu lebat itu bersih gara-gara banyak orang. Jadi kita sudah tidak menggunakan teknik berbanjar besar tidak. Masyarakat tetap itu tetap. Pak, sana banyak panjang. Udah kerahkan sampai sana enggak ketemu. Enggak ada. Sampai operasi saya itu sampai melebihi radius yang saya tentukan. Sampai di hutan Jatirogo sana. Sampai di radiusnya ditambahi. Jatirogo. Sampai di Jatirogo sana. Itu juga penggembala kalau salah, bukan ya? Katanya sih dia itu habis pulang kerja, terus diajak cari belalang. Belalang yang dimakan itu kan sama temennya gitu. Terus pada saat proses pencarian katanya orang ini dia mau pulang, izin dulu. Yo, aku tak mulai sih sama temennya itu. Iya. Gak apa-apa dewean, gak apa-apa lah. Pada saat itu ada orang yang lihat dia jalan awalnya, terus tiba-tiba lari, dadak krusek. Loh, kok gak ono? Karena kan bawa senter ya. Oh, malam. Terus temennya ini tiba-tiba langsung mencari di tempat jatuhnya itu. Nggak ada. Ya ini saya sekarang saya nggak tahu apakah entah itu mitos atau fakta. Cuma beberapa tahun setelah pencarian itu saya mampir ke sana ke rumah temen, tak cari belum pulang. Sampai sekarang belum pulang. Nah ini saya juga kurang tahu. Sampai ngapunten berapa dukun aja yang di sana gitu kan dikerahkan semua sampai akhirnya mungkin karena orang-orang itu sudah chaos cepat kembali sampai akhirnya omongan para paranormal itu saya turut. Mas tunggu di sini, tak tunggu di sini. Ya kan pada saat itu kan saya yang operasi kepala ya. Tak tunggu di sini, nggak ada kabar. Dukun satunya sana, tak tunggu sana, kono kabar. Setelah kita wes mau maghrib kan? Mau maghrib, ya wes ayo kita mending nyandar. Karena nanti malam takutnya nanti teman-teman ya mesti mungkin mental juga ini kan. Betul.
perjalanan pulang, saya sambil ngomong, "Lek, tolong ya selama perjalanan pulang itu sampai tetap pasang mata." Oke. Karena saya menduga gini, oh ini korban sudah melebihi dari operasi yang ditentukan. Kemungkinan ada floating victim, terus akhirnya, yo siap. Jadi posisi dari timur ke barat daya itu memang sambil melihat pasang mata kanan kiri teman-teman. Alhamdulillah mau maghrib ketemu. Di tengah di Sluke, utara Sluke situ. Akhirnya itu berarti arahnya ke barat malah ya? Ke barat. Biasanya kan ke timur. Itu kan angin dari timur, musuhnya sana timur. Seperti itu gambarannya. Dan tadi soal bahan bakar. Kalau soal bahan bakar itu konyol sebenarnya itu. Kan kita dilapori nih, laporan sekitar jam 2, jam 2 sore. Orang nelayan Karangsari, kapalnya tengkurap. Tapi alhamdulillah korbannya selamat. Tengkurap. Ya itu tadi kita hitung semua kan, BBM Fik. Berapa Pak? Ya kita hitung. Oh mungkin sekitar ini cukup dua tangki cukup. Saya yakin karena saya tidak mungkin. Saya punya teknik yang caranya bagaimana? Tidak bisa saya deskripsikan. Akhirnya oke cukup 2 tangki. Oke operasi. Saya sana sekitar jam 4. Jam 4 sore saya di Semilir. Semilir pada saat itu kan dekat dengan apa? Pelabuhan. Saya speed pada saat itu. Speed sampai sana sekitar setengah 6-an. Saya speed setengah 6-an. Nah, pada saat nyepit itu saya sudah tahu, oh ini gelombangnya dari sini. Harus dari sini, gelombang dari sini. Kemungkinan kalau misal dia itu karamnya itu di utara Banjar misalnya. Dengan laut pasti akhirnya saya potong kompas, tes. Nah, setelah saya potong kompas, ya namanya nelayan itu kan mesti mokong sih. Enggak, Pak. Barat laut. Waduh. Pak, nanti kalau barat laut BBM saya enggak sana. Barat laut. Memang dia tenggelamnya di barat laut. Tapi saya ngitungnya kan nanti saya ini tarik sini kan. Secara hitung-hitungan navigasi laut bukan hitung-hitungan navigasi laut. Akhirnya saya sudah potong kompas. Nelayan ini itu kekeh barat laut Pak. Akhirnya tak turuti barat laut. Belum nyampe ke korban sudah kelihatan saya sudah refill. Aduh. Akhirnya refill. Kehabisan BBM kan, tangki 1 kan, tangki 1. Sudah nyampe di marking yang sudah di GPS. Pak, ternyata kelibak sana. Astagfirullah. Sudah nyampe sana, kita evakuasi, refill langsung sana. Diskusi. Gimana ini? Wes korbannya ikut speedboat aja ben cepet. Oke. Berarti udah dievakuasi. Oh, dievakuasi. Kita evakuasi korban, orang nelayan evakuasi perahunya. Gimana Pak? Wes langsung potong kompas Pak. Oke, siap. Saya itu udah potong kompas, udah tak garis tarik lurus. Tengah-tengah kehabisan BBM. Astagfirullahaladzim. Kehabisan BBM. Saya mau mepet punyanya kapalnya Korea entah Cina itu. Saya langsung ditodong sama AK-47. No pirate. Aduh, sudah kita bahasa Inggrisnya gradul. Daripada nanti kita ketembak, saya langsung geser lagi sampai ke tankernya. Dipikir ini pembaca. Dikira pembaca. Itu kalau nggak salah sekitar hampir 45 mil. Wih, lumayan. 40. Oh, jauh betul. Tapi sebenarnya tuh memang semua sudah kita setting dari awal. Saya harus tahu lah, kan makanya kan orang kapal itu kan mau kemana kan dihitung berapa bahan bakarnya dan macam-macam. Udah seperti itu. Akhirnya di tengah tes kehabisan bahan bakar, mepet. Saya dayung ketampul. Dayung mau ke tanker itu ada sekitar 1 kiloan. Dayung itu. Dayung wes, akhirnya kita izin sama kaptennya, terus akhirnya TPPI tahu bantuan untuk dari pusat katakanlah kita ini nggak bisa call atau gimana. Akhirnya mau nggak mau kita hubungi darat, lah padahal itu semuanya alat komunikasi baterai habis. Dan di tengah laut kan sinyal juga susah. Akhirnya kebetulan HP baterai masih sedikit, kita kontak teman di darat, minta bantuan speedboat pilotnya SI, minta dikirimi BBM. Terus ya akhirnya mending dikirimi pulsa daripada nelayan itu akhirnya Pak, mohon maaf enggak apa-apa Pak, sudah biasa apa nih?
Lah iya. Jadi banyak sekali hal-hal kadang ada yang lucu, kadang ya mistis banyak sekali. Orang ngono ki paling delok langsung muntah masuk angin kok. Ning kono itu. Lah aku pernah kok goleki korban ngono kuwi. Melu. Muta-muta kuwi. Yang paling pernah itu ada kita evakuasi pencarian korban di mana Simorejo Widang. Itu nggak tahu ya tiba-tiba air itu bagus, visibility masih bagus ya. Tiba-tiba di kedalaman berapa itu tiba-tiba air itu bukan keruh, air itu kayak darah. Duh, merah gitu ya. Merah. Akhirnya saya kebetulan pas saya nyelam itu sama teman-teman Basarnas juga. Oke. Terus intinya kita komunikasi kan pertama turun kan, terus tiba-tiba air merah kayak darah itu kita sempat tertegun, diem di tempat. Sama-sama kaget, jadi kan gandengan gini ya, sama-sama nyengkrem. Artinya pada waktu itu visibility bagus. Visibility bagus, sekitar ya 1 meteran sih, sekitar 1 meteran. Tiba-tiba di kedalaman berapa juga ya, itu kan pas di waduknya situ kan, di bendungnya itu. Tiba-tiba tiba-tiba merah gitu lah, tiba-tiba merah terus teman tangan saya yang besar juga kaget, aku juga kaget. Terus kita tertegun, terus oke, kita kuatkan mental. Menyisir sekitar 10 meteran, ya mungkin karena sama-sama mental nggak kuat, naik akhirnya. Terus akhirnya kan ada teman-teman yang dari mana ya, Semen nggak salah, tanya di sana nggak keruh, warnanya apa? Biasa bening. Duh, kita kok merah. Tapi kita diem aja nih sama teman-teman Basarnas satunya itu. Kita kok merah ya? Ya kan saya nyelam di sini, dia nyelam di sini. Harusnya kan kalau misalnya merah, saya kena. Saya ini di atas juga, kan, ini juga kena. Tapi ketika saya tanya yang ini, enggak mas, hanya keruh biasa, keruh biasa. Jadi akhirnya teman-teman saya sama Basarnas saling pandang. Ya udah mau gimana lagi gitu. Ya kadang-kadang ya seperti itu sih. Kita tapi di tempat itu enggak ketemu ya korban? Ketemunya itu memang sudah masuk di wilayah Laren Lamongan. Kang Mas, setiap kali katakanlah korban kayak di Nglirip, setiap penemuan korban itu apa enggak langsung di titik GPS? Tergantung sih. Kalau misalnya di perairan itu kan sifatnya korban itu kan bergerak sesuai dengan arus. Kalau di laut itu ada namanya, kalau bahasanya nelayan, karena saya orang nelayan, itu namanya ada arus karon. Arus karon itu ada arus atas, ada arus bawah. Makanya kalau kita ngediving lalu bilangnya ngedrift, berarti arus bawah terlalu kencang. Kalau arus bawah terlalu kencang, banyak diver itu akan kelempar sejauh. Iya, seperti itu. Gambarnya kayak gitu. Banyak sekali, termasuk yang di Widang di desa Kedungharjo itu gitu. Oh iya. Ya, itu ketemunya lucu itu. Ketemunya lucu dan aneh. Karena kalau kita lihat di GPS, muaranya Bengawan Solo itu kan banyak. Betul. Banyak ya. Iya. Dan pas ada saat itu saya mungkinkan kalau meskipun kelihatannya kena itu di mana itu sodetan spillway-nya punyanya ini loh, mana? PDAM Sedayu, jembatan Sedayu. Itu satu prediksi saya. Yang kedua itu akan di wilayah Ujung Pangkah. Ternyata duanya meleset. Terus dua-duanya meleset. Padahal saat itu angin arus ombak dari arah timur. Gede. Mesti ya. Arah timur. Dari arah timur ke barat. Mestinya kalau misalnya korban itu sampai ke bibir laut, harusnya dia mengarahnya ke barat. Ketemunya di timur. Bener ini. Ketemunya apa? Dia di apa? Celewokan gitu. Eskavator. Di eskavator. Kebetulan di situ kan ada pengerjaan terus ditemukan itu. Aneh nggak? Coba sudah lihat di Google Map muara Bengawan Solo itu kan bercabang-cabang. Bercabang-cabang dan itu pasti air itu kan pasti akan lewat yang lebih besar daripada yang kecil. Dan itu ketemunya di muara yang kecil. Dan itu melawan arus. Harusnya kalau misalnya dia lepas dari muara masuk ke mana, ke laut, secara teori pasti dia akan mengarah ke barat. Itu Kang Mas, katanya ada yang ini loh Kang Mas, ikan lumba-lumba itu.
Gimana? Itu memang ada di sekitar ini, memang ada. Katanya kalau umpamanya ada nelayan atau apa gitu, mereka hiu lah. Hiu apa lumba-lumba? Nggak tahu, katanya lumba-lumba. Kalau lumba-lumba ada. Lumba-lumba ada, hiu juga ada. Itu memang mereka kadang-kadang ngasih kode katanya, betul? Wah, kalau itu saya kurang paham. Cuma kalau pengalaman saya dulu di Nabire, pernah tuh viral hiu tutul di utaranya Semen itu. Hiu tutul? Itu sebenarnya kalau di Nabire itu malah dilindungi. Malah dilindungi dia. Hiu tutul itu. Hiu tutul malah dilindungi. Namanya Gurano Babintal kalau di sana. Oh, yang di sana. Jadi yang di Papua Nabire itu namanya Gurano Babintal. Itu memang dilindungi. Ya mungkin apa ya? Ekosistem atau kepunahan itu. Ya, seperti itu. Tapi kalau saya dulu ikut miang lumba-lumba ada sering. Wong kadang kapal saya jalan gitu dia melompat. Seperti itu. Cuma kalau di wilayah Jawa Timur terutama di Tuban ini kan itu tadi perlu ada pengkajian yang lebih dalam kalau terkait bencana tsunami ya, karena memang di wilayah utara ini terutama Tuban ini kan sebenarnya kan wilayah dangkal. Cuma ya kita nggak tahu lagi perubahan-perubahan geologi seperti apa, perubahan-perubahan itu kita juga kesan yang di atas ya sebenarnya. Makanya kita kan dicanangkan di kesiapsiagaan. Seperti itu gambarnya. Belum lagi yang di Rengel kemarin kan ada yang belum ketemu kan ya? Yang di Rengel termasuk yang numplak gitu. 2 atau berapa yang belum ketemu ya? Banyak. 4 ya? Sekitar sekitar itu 4. Iya, perahu itu. Perahu. Ada yang nggak ketemu kan? Perahu. Ya. Termasuk yang di kalau yang di Langitan dulu ketemu semua. Ketemu semua. Ya. Jadi, 21 itu. Jadi sebenarnya kalau kita di tim pada saat operasi itu sebenarnya secara pribadi ya itu memang ada hal-hal yang nggak tahu entah itu mitis atau yang intinya ini nggak enak nih. Tapi kita nggak mau bercerita terkait hal-hal seperti itu kan, takutnya teman-teman pada saat operasi gitu mengganggu mental. Makanya ketika ada orang tenggelam, saya nggak mau dekat-dekat dengan orang karena memang itu tadi kalau diomongi wah ini orang baik, karena itu pernah itu di SMP orang nelayan di SMP N1 Palang utaranya itu kan ada bekas kayak Pertamina ya itu. Apa itu ya? Itu katanya tuh orangnya tuh mancing. Ya namanya orang mancing kan pasti cari ikan gitu kan. Nah, saya nggak tahu ceritanya. Intinya ada informasi gitu, terus tak cari, akhirnya dia ketemunya dia itu kayak tubuhnya ini jantol di karang gitu kan. Akhirnya kita evakuasi. Nah, selang beberapa minggu ada orang yang membuat konten ya mungkin ya, konten kayak semacam spiritual Itu bukan dari Cedik Geni. Saya nggak tahu dulunya apa. Akhirnya saya dikasih video ini. Jadi ceritanya tuh mungkin ya ini kan cerita aja ya. Jadi orang itu mancing dapat ikan. Nah ternyata ikannya itu yang didapat itu orang abdi dalamnya kerajaan itu mungkin ya. Ini cerita gini saya enggak itu. Akhirnya si orangnya dikasih spiritual bilang gini. Intinya gini. Iku untung ono sing nulung tim SAR gitu kan. Kalau ndak orang ini udah entah dihukum atau diapa di situ. Sampai seperti itu. Tapi itu meninggal ya ketemu? Meninggal. Meninggal. Jadi dia ketemunya tuh dia bajunya tuh agak kecantol nyangkut di karang itu. Ya itu di kedalaman berapa itu? Kedalaman berapa segini kok dia. Berarti enggak ini ya. Jadi dia mancingnya tuh turun di laut gitu loh. Ya mungkin secara teori ya mungkin dia kena gelombang terus capek berdiri terus kram seperti itu macam-macam. Tapi secara itu tadi ya kita nggak tahu lagi. Yang dipancing iwai pengawal. Termasuk lagi loh lucu lagi. Nggak lucu ya ini mistis. Pernah dengar nggak orang yang tersengat listrik di sebelahnya rumahnya Bu Heni itu? Orang ngekos. Maksudnya bukan sebelahnya, baratnya atau sebelahnya. Jadi ada orang ngekos, dia itu benerin anten. Antennya nyangkut kabel listrik. Tersengat kan dia di atas pohon. Akhirnya saya naik sama teman-teman, kita evakuasi menggunakan tandu gitu ya. Terus karena memang kalau di BPBD itu, kalau dulu ya BPBD itu kan ruangan yang paling adem itu di ruang peralatan. Ruangan yang paling adem itu di ruang peralatan. Akhirnya saya tidurlah
di ruang peralatan itu. Nah, seperti saya tidur di sebelah sini, drag bar yang tadi saya pakai itu sebelah. Lah kok tiba-tiba ada orang duduk gini, Mas terima kasih, langsung pergi saya. Malam itu. Malam. Sampai seperti itu. Jadi yang mungkin entah di bawah alam sadar saya ya. Jadi ya orang itu, mohon maaf, orang itu gosong terus. Oh berarti persis yang sampai evakuasi itu? Iya betul. Jadi dia itu di tandu yang setelah saya evakuasi itu. Iya. Dia duduk. Dia tolong intinya berterima kasih. Udah langsung udah gak pakai. Nyata betul. Jadi tepat. Jadi berada tepat di depan. Ya kayak hadapan saya gini. Tempat dia tuh gini ya. Terus dia menoleh. Terima kasih. Udah langsung udah wes. Malam jam berapa itu? Malamnya kalau salah. Enggak malam, sekitar malam jam berapa? 11. Sekitar ya agak malam lah. Kita kan piket ya. Kita piket karena capek. Jadi kita evakuasi itu kalau nggak salah siangan antara siang 11 sampai jam 1-an. Terus terus saya piket malam pada saat itu masih di piketan. Tidur di ruangan itu karena ruangan paling adem di situ. Ya udah. Ya paling sekitar antara jam 11-an berapaan lah gitulah. Kita nggak ngini masalahnya. Ini makin malam ya. Malam Jumat. Oh iya malam Jumat. Sama diri ya Mas? Oh iya. Kalau saya secara pribadi sering. Jadi maksudnya lewat mimpi atau lewat apa orangnya itu memang rata-rata minta berterima kasih. Makanya kalau misalnya saya itu sampai istri itu udah paham kalau setelah menemukan mayat atau mengevakuasi mayat pasti tubuh saya tuh kewaku, sakit semua, itu pasti seperti itu. Jadi misalnya kalau kayak gitu malamnya entah itu mimpi atau apa, dia intinya terdengar sayup-sayup orang berterima kasih sih sebenarnya. Cuma kan secara itu ya iya nggak apa-apa, cuma iya mental kita. Tapi istri sampean juga pernah dengar? Nggak pernah sampean berarti. Hanya saya saja. Jadi setiap kali ada seperti itu pasti ada ya misalnya permintaan maaf lah kayak gitu. Cuma entah itu mimpi atau apa, memang apa ya, eleng-elengen. Tom-tomen. Oke, closing statement belum? Kameranya? Oke. Untuk closing statement, saya harapkan untuk teman-teman relawan atau tim SAR jangan pernah patah semangat. Jadi kalau kita menjadi seorang relawan itu memang betul-betul harus dari hati nurani. Jangan pernah mengharap imbalan apapun. Toh itu nantinya menjadi sebuah hal yang sangat luar biasa di teman-teman relawan. Kita hanya bisanya itu yang hanya kita bisa. Karena kita mau seperti apa sudah gak bisa, kita cukup itu. Jadi kalau teman-teman dari teman-teman relawan ya harus ikhlas tanpa ada tendensi apapun. Kayak saya juga dulu dari relawan, saya juga harus disiplin, disiplin terkait apapun. Akhirnya dari relawan itulah menjadi pekerjaan dari saya, dan sampai sekarang pun saya tetap terapkan seperti itu. Terima kasih. Jadi intinya sih jelas kita mendoakan kesehatan ini panjenengan semua, tim-tim relawan. Tetap diberikan kesabaran, ketabahan, dan tadi keimanan. Ada yang tadi itu loh, ada keikhlasan. Oh ya. Itu. Demikian. Sampean sing masih. Intinya ya misteri itu hanya di podcast Cedek Geni gitu. Open your mind. Sampai jumpa lagi.